Nah, saya mulai dengan yang pertama, yaitu rekening penjualan. Rekening penjualan. Jadi nomor 1, rekening penjualan. Kalau bertambah itu di K, kredit. Kalau berkurang di G. Silakan dicatat. Oke. Kemudian yang kedua, rekening retur penjualan dan potongan harga. Rekening retur penjualan dan potongan harga. Nah, karena retur penjualan ini lawan, jadi untuk mengingat-ingatnya retur penjualan dan potongan harga ini adalah lawan dari penjualan, maka kalau bertambah itu di D, kalau berkurang di K. Seperti ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, good, no. Kemudian yang ketiga adalah potongan penjualan. Nah, potongan penjualan. Potongan penjualan ini sama dengan retur penjualan. Kalau nambah di D, kalau berkurang di K. Kemudian pembelian. Nah, yang keempat pembelian. Pembelian ini perilakunya sama dengan retur, sama dengan potongan. Kalau bertambah di D, kalau berkurang di K. Oke, kemudian pembelian sudah retur pembelian dan potongan harga. Nah, retur pembelian dan potongan harga. Nah, retur pembelian dan potongan harga itu lawannya pembelian. Lawannya pembelian. Berarti kalau bertambah di K, kalau berkurang di D. Jadi retur penjualan, potongan penjualan berlawanan dengan penjualan. Kemudian retur pembelian dan yang keenam adalah potongan pembelian. Pembelian itu juga musuhnya atau berlawanan dengan pembelian. Kemudian yang nomor 7, biaya angkut pembelian. Biaya atau beban. Beban angkut pembelian. Pokoknya semua yang berembel-embel beban atau biaya itu perilakunya selalu sama semuanya. Kalau nambah di D, kalau berkurang di K. Beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, itu pun juga perilakunya selalu sama dengan beban-beban yang lainnya. Penjualan. Sama, seperti ini. Jadi perilakunya sama. Posisi ini tidak boleh dibolak-balik ya. Posisi tidak boleh dibolak-balik. Yang di atas itu yang di atas, jangan minta di bawah. Yang di bawah juga jangan ngeyel minta di atas. Nanti pada gilirannya itu bergantian kok. Yang awalnya di atas, kemudian di bawah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, setelah Anda memahami rekening-rekening ini, ya, karena Anda sudah paham tentang tata cara menjurnal, seperti yang sudah saya bilang, tata cara menjurnalnya di perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Cuman untuk beberapa rekening saja yang nantinya posisinya berbeda-beda. Dan ini sudah saya jelaskan. Nah, untuk menyingkat waktu biar cepat, ya, saya akan memberikan contohnya langsung. Memberikan contohnya langsung. Nah, di PPT yang kemarin itu ada contoh transaksi. Nih, contoh transaksinya. Kemudian yang berikutnya, dibayar biaya angkut atas pembelian tanggal 2. Berarti kita
yang membeli barang dagangan di tanggal 2 ini disuruh bayar juga ongkos kirimnya. Nah, nanti kalau ada pembelian, ada dua kemungkinan. Yang membayar ongkirnya itu penjual, atau yang membayar ongkirnya itu pihak pembeli. Nah, kalau yang membayar ongkirnya itu pihak penjual, kita sebagai pihak pembeli tidak melakukan pencatatan apa-apa. Yang melakukan pencatatan adalah pihak penjual, karena penjualnya yang mengeluarkan uang untuk bayar ongkir, sedangkan kita pembeli tidak. Tapi kalau di soal disebutkan seperti ini, dibayar biaya angkut kepada PT Gemilang. PT Gemilang ini adalah perusahaan yang mengangkut barangnya. Berarti yang menanggung ongkos kirim itu adalah kita, pihak pembeli. Karena kita membayar ongkir, berarti nanti kita harus mencatat ongkirnya tadi ke beban pembelian atau beban angkut pembelian. Ini yaitu untuk mencatat berapa nilai ongkos pembeliannya, angkut pembeliannya. Nah, karena kita yang bayar, maka rekening beban angkut pembelian gandengannya adalah kas. Beban angkutnya berarti nambah, yang awalnya kita tidak bayar beban angkut, sekarang kita disuruh bayar. Berarti otomatis beban angkut pembeliannya nambah. Kalau beban angkut pembelian nambah di D, benar kan? Berarti di sini D, kasnya, karena kita bayar, berkurang, berarti kan K. Berarti yang tanggal 2, jurnalnya adalah beban angkut pembelian kas. Oke, berapa nilainya? Berapa nilainya? 200.000. Oke, kemudian transaksi yang berikutnya tanggal 3 Agustus dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 2 Agustus sebesar 300.000. Kita beli tanggal 2, ya. Kemudian tanggal 3 ketika barangnya datang ke kita, barangnya itu cacat. Tapi yang cacat atau yang rusak enggak semuanya, sebagian. Nah, barang yang cacat itu, yang sebagian itu, kalau dinilai dengan rupiah, nilainya 300.000. Nah, kita sebagai pihak pembeli harus mencatat pengembalian barang yang kita beli. Nah, barang yang kita beli kemudian kita kembalikan itu disebut dengan retur pembelian dan potongan harga. Jadi kita beli barang, barangnya cacat. Terus sebagian barang yang cacat tadi kita kan tidak mau bayar. Iya, kita harus mencatat nilai retur dan potongan pembelian. Nah, sebenarnya kalau ada retur itu yang mencatat itu dua pihak. Pembeli mencatat, penjual pun juga mencatat. Tapi karena posisi kita itu sebagai pihak pembeli, maka kita mencatatnya ya sebagai pihak pembeli. Jadi kalau ada retur, yang nyatat dua-duanya, penjualnya nyatet, pembelinya juga nyatet, gitu loh. Tapi karena kita sebagai pihak pembeli, maka rekening yang kita pakai untuk mencatat retur tadi itu adalah retur pembelian, karena posisi kita sebagai pihak pembeli, gitu loh. Sekarang kita mengembalikan barang, berarti nanti kita sebagai pihak pembeli harus mencatat berapa sih yang dikembalikan ke dalam rekening retur pembelian. Oke. Nah, dalam hal ini retur pembeliannya nambah. Kok bisa nambah, Pak? Iya, awalnya kita tidak ada retur, sekarang ada retur, berarti nambah. Itu prinsip dasarnya. Yang awalnya nggak ada, terus ada,
Untuk semua rekening yang awalnya ada, kemudian tiba-tiba ada, berarti nambah. Itu berlaku untuk semua rekening. Nah, retur pembeliannya yang awalnya nggak ada, sekarang ada retur, berarti ini pasti nambah. Nah, retur pembelian kalau nambah di kredit, berarti di sini K. Nah, karena barang saya yang saya beli tanggal 2 ini posisinya utang, berarti kalau ada barang yang tak kembalikan karena cacat, berarti hutang saya kepada pihak penjual juga berkurang, benar enggak? Berarti hutang dagang saya kalau berkurang, hutang kalau berkurang itu pasti di D. Berarti tanggal 3 Agustus kita akan mencatat pengembalian barang yang kita beli. Berarti hutang saya berkurang, ya kan? Karena adanya pengembalian tadi, berarti di debit. Sedangkan kreditnya untuk mencatat nilai retur pembeliannya, yaitu retur pembelian dan Maulidan dimatikan speakernya dan potongan harga seperti ini. Berapa? 300. Sekarang pertanyaannya, berarti sisa hutang saya kepada pihak pembeli berapa? Berapa Nurul? 2.700.000. Yang awalnya saya punya utang 3 juta, tetapi karena ada barang yang cacat dan saya tidak mau bayar, barang ini tak kembalikan. Nah, ketika barang ini tak kembalikan, otomatis hutang saya kepada pihak penjual itu juga berkurang. Sehingga sisa hutang saya kepada pihak penjual itu cuma 2.700.000. Tapi untuk nilai hutangnya jangan diperhatikan dulu. Karena kita hanya mencatat nilai returnya. Hanya mencatat nilai returnya. Kemudian yang tanggal 8, nah bayar utang, berarti tanggal 8-nya sekarang, tanggal 8 Agustus, bayar utang. Utang yang mana? Utang pembelian tanggal 2 ini loh, baru kita lunasi tanggal 8. Nah untuk menghitungnya, hati-hati, untuk menghitungnya gini. Untuk membuat jurnalnya, sebelum membuat jurnal, Anda harus menghitung dulu. Hutang awal saya berapa? 3 juta toh? Sorry, ini kan? Kemudian ada retur. Ada retur. Berarti retur itu sifatnya mengurang. 300. Ya kan? Sisa hutang saya berapa? Yaitu Rp2.700.000 kan? Nah, sisa hutang yang Rp2.700.000 ini loh, mau saya bayar tanggal 8 Agustus. Nah, ketika saya mau bayar Rp2.700.000, maka tahap berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah syaratnya. 215 N 30. 215 N 30. Artinya jika saya melunasi 15 hari setelah tanggal pembelian, saya dapat potongan 2%. Nah, saya belinya tanggal 2. Saya melunasinya tanggal 8, berarti masih dalam periode potongan atau tidak? Masih, berarti nanti kita dapat potongan, namanya potongan pembelian. Potongan pembeliannya berapa Pak? 2%. 2% dari mana? Dari sisa utang. Nah, berarti
kas yang akan saya keluarkan untuk membayar hutang saya itu bukan 2.700.000, tetapi 2.700.000 saya kurangi dulu 54.000. Jadi saya cuma bayar 2.646.000. Nah, setelah menghitung ini baru Anda menentukan rekening. Menentukan rekeningnya. Karena saya melunasi hutang, maka kas saya berkurang. Benar nggak Ria? Kas berkurang. Kalau saya belinya tanggal 2, terus syaratnya 2.15 N30, berarti batas akhir saya menerima potongan tanggal berapa? Tanggal 17. Hitungan rek, tanggal 2, startnya tanggal 2. Tanggal 2 enggak usah kamu hitung. Karena kan setelah, kata-katanya setelah. Berarti kamu ngitungnya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, sampai 15 hari. Ketemunya tanggal berapa? Hitung. 17. Ketemunya 17. Berarti periode akhir potongannya tanggal 17. Pak, kalau saya bayarnya pas tanggal 17 masih dapat potongan? Masih. Kalau kamu bayarnya tanggal 18, itu sudah tidak dapat potongan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dari tanggal 17 itu ya enggak dapat potongan. Kita bayarnya full 2.700.000. Bayarnya penuh. Oke. Karena kita bayarnya masih dalam periode potongan, maka kita dapat potongan berapa? 54.000. Oke. Nah, karena saya mau bayar, berarti kas saya kan berkurang. Ya kan? Ria, gak bisa pindah. Kasnya nanti berkurang berapa Ria? Karena kamu mau bayar hutang. Berarti kamu mengeluarkan kas berapa? Gampangannya seperti itu. Nah, ini loh. Kamu mengeluarkan uang segini, berarti kasmu nanti berkurang cuma segini. Karena kamu melunasi hutang, kasmu berkurang, kemudian hutangmu juga berkurang. Benar enggak? Wong sudah kamu lunasi. Oke? Sekarang pertanyaannya, berkurangnya berapa hutangmu? 300? Utangmu itu mah 2 juta kok. Utangmu 2 juta. Hutangnya berkurang ini. Jawabannya salah, Rek. Utangmu ya berkurangnya sama ini, Rek. Kamu punya utang saya, Krisna punya utang saya 1 juta. Kemudian Krisna mau bayar ke saya. Sudah Krisna, kamu tidak usah bayar 1 juta, bayar saja 900. Tak kasih potongan 100. Krisna bayarnya ke saya kan 900. Pertanyaannya, Krisna masih punya hutang ke saya enggak? Tidak. Hutangnya Krisna tadi berapa? 1 juta kan? Berarti yang saya hapus hutangnya bukan 900, tapi 1 juta. Gitu loh, Rek. Logikanya gitu loh. Tapi kok beda Pak dengan kas yang dikeluarkan oleh Krisna? Kok 900 Krisna mengeluarkan uangnya? Iya, soalnya pakai diskon. Iya, gitu. Nah, Pak, apakah cuma 2 rekening? Jawabannya tidak. Kamu juga harus mencatat potongan pembelian. 54.000 sini loh. Nah, potongannya nambah, kok bisa nambah Pak? Iya, awalnya nggak ono potongan, kemudian ada potongan, berarti kan nambah. Itu prinsip utamanya. Berarti ada 3 rekening yang digunakan. Ria nggak bisa pindah, serius. Kasnya berkurang di mana? Kas kredit, hutang dagang berkurang, debit. Karena potongan pembelian masih yang baru, kilah saya kasih bocoran. Potongan pembelian kalau nambah gimana Ria?
kredit, berarti ini K gitu loh. Berarti yang di atas 1 orang, yang di bawah 2 orang. Wes gitu. Kalau bingung, berarti yang di atas cuma 1 orang, yang di bawah 2 orang sekaligus. Berarti jurnalnya nanti yang didebet hutang dagang, yang dikredit kas. Kemudian yang berikutnya adalah potongan pembelian. Hutang dagangnya berapa Pak? 2.700.000. Sorry. Kasnya 2.600.000 jirolu dan 54 jirolu. Seperti ini. Jurnalnya seperti ini anak-anak. Oke, transaksi tanggal 8 paham nggak? Kemudian ini saya hapus ya. Saya hapus biar enggak bingung, biar tidak terlalu banyak tulisan, nanti kamu tambah bingung. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 10. Nah, dijual. Tadi beli, sekarang jual. Tanggal 10 Agustus. Kita menjual. Nah, sama seperti membeli, kalau kata-katanya itu menjual barang dagangan, maka kamu harus ingat bahwa untuk membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan ada 2 metode. Nah, yang kita pakai metode fisik dulu. Pak, kalau penjualan pakai metode fisik, nanti jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya seperti ini anak-anak. Karena nanti berbeda loh ya. Kalau kita mencatat penjualan dengan metode fisik, dengan metode perpetual yang saya kasih tanda hitam-hitam, jurnalnya nanti beda. Bedanya gimana Pak? Ini bedanya. Perhatikan ini. Ini penjualan. Kalau metodenya metode fisik, periodik atau fisik sama saja ya, jurnalnya gini. Tapi kalau metode perpetual, jurnalnya gini. Loh. Beda. Oke, sekarang penjualan. Kalau ada penjualan, namanya kita menjual. Berarti rekening yang kita pakai pasti rekening penjualan. Jadi rekening penjualan itu untuk menampung berapa rupiah atas penjualannya. Nah, penjualannya karena memang awalnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada, penjualannya nambah. Penjualan nambah di mana? Joshua, tempatnya. Penjualannya di mana kalau nambah? Di kredit. Dari mana Pak? Ini sudah tak kasih tahu, nambah kredit. Nah, penjualan kita gunakan gandengannya apa? Nah, penjualannya itu kan dilakukan secara kredit. Secara kredit itu kita jual barang, tapi tidak langsung dibayar. Berarti rekening yang kedua yang kita pakai adalah piutang dagang. Artinya kita punya tagihan kepada pihak pembeli. Berarti piutang dagang saya nambah. Berarti kalau ada penjualan, jurnalnya adalah penjualan nambah, piutang dagang saya nambah. Karena karena penjualannya kredit gitu loh. Paham? Nah, kalau piutang nambah itu di D. Nah, ingat-ingat, piutang nambah di D, piutang berkurang di K. Oke, berarti jurnalnya adalah piutang dagang saya nambah, kemudian penjualan saya juga nambah.
Sebesar berapa? 5 juta. Jadi kalau ada penjualan, jurnalnya seperti ini. Kalau penjualannya tunai Pak, cash, berarti rekening penjualan tetap saya pakai, sedangkan rekening piutang dagangnya saya ganti. Saya ganti dengan apa? Kas. Kas Ria, bener ya Ria? Kalau penjualannya tunai, berarti kita ngedol barang langsung nerima uang. Berarti rekening yang saya pakai rekening penjualan dan rekening kas untuk mencatat uang yang kita terima. Penjualan untuk mencatat nilai nominal penjualannya. Kasnya pasti nambah nanti. Posisinya juga di debit. Gitu loh. Karena penjualannya itu kredit, maka tidak kita catat ke kas. Tapi kita catat ke rekening piutang. Piutang itu sama dengan tagihan. Kita punya tagihan ke orang lain. Kemudian yang tanggal berikutnya, dikembalikan barang dagangan yang kita jual. Nah, kita menerima pengembalian barang yang kita jual tadi. Tanggal 11. Berarti kita sebagai pihak penjual harus mencatat yang namanya retur penjualan tadi. Nah, rekening yang kita pakai adalah rekening retur penjualan dan potongan harga. Oke, nah kan ini untuk mengembalikan barang yang kita jual tanggal 10. Nah, tanggal 10 kita menjualnya itu kredit, berarti kita punya piutang. Kalau barang yang kita jual itu sebagian dikembalikan, berarti piutang kita kepada pihak pembeli juga berkurang, gitu loh. Yang retur penjualan untuk mencatat nilai retur penjualan kita, yang piutang dagang untuk mencatat pengurangan piutang dagang kita. Berarti retur penjualannya Nurul, nambah atau ngurang? Piutang dagangnya berkurang. Posisinya Nurul, kalau retur penjualan dan potongan harga nambah di mana Nurul? Di debit. Kalau piutang itu masuk aktiva, tadi sudah saya jelaskan. Kalau piutang dagang berkurang, kredit. Berarti yang di atas adalah retur penjualan dan potongan harga. Yang di bawah piutang dagang. Berapa? 500. Paham dari sini? Cerna dulu 5 menit, cerna dulu 5 menit. Setelah itu saya minta feedback dari kalian. Saya mau ambil absensi dulu. Kalau ada penjualan yang dicatat, yang perlu dicatat, satu, berapa nilai penjualannya. Enter. Berapa nilai penjualanmu kan perlu dicatat. Masa nggak dicatat penjualannya? Kemudian yang kedua, penjualannya tunai atau kredit, wis gitu aja. Yang dicatat kalau ada penjualan ini, 2 hal ini aja, wis kalau bingung.
Kalau penjualannya tunai Pak, berarti gandengannya nomor 1 ini adalah kas. Kalau tunai kas. Kalau penjualannya kredit, piutang. Wes, gitu aja. Wes. Gampang-gampangan wes. Waktunya tinggal sedikit. Sekarang yang tanggal 20. Tanggal 20. Diterima pembayaran atas penjualan kredit tanggal 10. Saya menjual tanggal 10. Terus tanggal 11 ada barang yang dikembalikan. Dan tanggal 20 saya menerima pelunasan atas penjualan tanggal 10. Syaratnya 2, 10, N 30. Berarti tanggal 20 menerima pelunasan. Sebelum menentukan rekening, maka kamu hitung dulu. Piutang saya berapa awalnya? Piutang awal. Berapa? 5 juta kan? Ya kan? Kemudian ada retur penjualan. Berapa returnya? 500 kan? Ya, berarti sisa piutang saya berapa? Sisa piutang berapa? Ria? 4.500.000. Sisa tagihan saya itu segini. Kemudian uang kas yang akan kita terima. Uang kas yang akan diterima. Nah, berapa uang kas yang akan diterima? Kita lihat dulu. Caranya tadi kan 2, 10, N 30. 2, 10, N per 30. Berarti kalau bayarnya itu 10 hari setelah tanggal penjualan, kita harus memberikan potongan karena kita sebagai pihak penjual. Menjualnya tanggal 10, menerima pelunasan tanggal 20. Kira-kira masih dalam periode potongan enggak? Masih. Berarti nanti dapat kita harus memberikan potongan penjualan kepada pihak pembeli. Berapa persen? 2% dari sisa piutang. Nurul, uang yang akan diterima berapa Nurul berarti? 4 juta? Oke, ini kamu kurang. Ini kan uang yang akan kita terima. Jurnalnya apa? Rekeningnya dipakai Ria, nggak bisa awas. Apa? Kas. Nambah atau berkurang? Kamu nerima uang rek, nambah. Kemudian rekening yang kedua apa? Piutang dagang. Nambah atau berkurang? Berkurang. Kemudian apa? Potongan penjualan. Nambah atau kurang? Oke. Kas nambah di mana Ria? Kas, debit. Piutang dagang berkurang. Potongan penjualan nambah. Ini loh, tadi kan saya potongan penjualan. Di D. Berarti yang di atas 2 orang, yang di bawah 1 orang. Iya kan? Berarti yang di atas 2 orang kas dan potongan. Yang di bawah cuma 1 orang. Oke?
Kasnya berapa Ria yang diterima Ria? 4.400. Potongannya? Piutangnya yang berkurang berapa? Rp4.500.000. Sini. Seperti ini. Terakhir, dibayar gaji. Kalau enggak bisa, awas kamu. Tanggal 30 Agustus, bayar gaji enggak bisa. Jurnalnya, Ria, lagi. Beban gaji, terus yang as 12 juta di Rulu 406. Paham nggak? Paham ini dulu.